Selanjutnya dalam penanganan atau neoteri, sebelum kita melakukan rujukan, kita akan memasang tamponade hidrostatik kondom atau disebut juga metode Saeba ya, karena ini ditemukan oleh Profesor Saeba dari Bangladesh. Alat yang kita butuhkan teman-teman adalah kondom ya, satu kondom merek apa saja silahkan, kemudian polikateter yang ukuran besar ya, infus set, cairan infus siapkan 4 kolv ya, cairan infusnya apa saja terserah ya, bisa NaCl atau RL. Kemudian pengikatnya ya, pengikatnya bisa menggunakan tali benang kasur atau bisa teman-teman gunting dari polikateternya ya, nanti seperti ini nanti saya peragakan. Nah, itu bisa juga untuk pengikatnya. Kemudian handskun steril, alat ginekolog steril ya, kasa dan betadin dan juga tampon untuk fiksasi. Bagaimana caranya? Pasang cairan infus dengan infus setnya ya. Kita set, pasang ya. Kemudian kita ambil kondom ya, kita buka kondomnya. Kemudian kateter kita masukkan ke dalam kondom. Pastikan kondomnya tidak bocor ya teman-teman. Pastikan kondomnya tidak bocor. Kemudian pasang kateter tadi, masukkan ke dalam kondom. Kemudian kita ikat. Mengikatnya kalau ada benang kasur boleh pakai benang kasur ya. Kalau tidak ada, teman-teman ambil dari kateter seperti ini. Ya, ini kita gunting sedikit untuk digunakan sebagai pengikat ya, sebagai karet. Oke, seperti ini ya. Teman-teman menyambungkan kateter dengan infus setnya, itu masuknya ke dalam lubang yang ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini sudah siap. Kondom kateternya sudah kita pasang, kita akan memasukkan kondom kateter ini ke dalam kavum uteri. Ingat ya teman-teman, kita memasukkannya harus ke dalam rongga rahim, bukan di dalam vagina. Ya, jangan disimpan di vagina, itu tidak akan tercapai tujuan kita untuk menekan sumber perdarahan. Jadi kita harus masukkan ke dalam kavum uteri atau rongga rahim. Caranya bagaimana untuk memasukkan kondom kateter ke dalam kavum uteri ini? Ya, ibu kita posisikan litotomi ya. Alat-alat juga sudah disiapkan ya. Ibu posisikan di pinggir tempat tidur. Kemudian kita bersihkan secara aseptik ya, secara asepsis genitalia eksternal ibu ya. Pastikan sebelumnya kandung kemihnya kosong ya teman-teman. Nah, kita siap untuk memasukkan kondom kateter ini. Ini ada 2 cara teman-teman, bisa dengan manual, digital manual, menggunakan jari kita ya, kita masukkan ke dalam porsio sampai masuk ke dalam kavum uteri, seperti kita memasang kateter pada kandung kemih ya. Jadi menggunakan tangan saja kalau memang porsionya terlihat ya. Namun kalau kesulitan kita melihat porsio atau serviks, kita bantu dengan spekulum ya. Spekulumnya kita gunakan spekulum SIM dan ini butuh bantuan tim untuk memegang ya, atas bawah. Nah, kalau sudah terpasang spekulum seperti ini, maka kondom juga kita pegangnya menggunakan tampon tang ya. Kita gunakan dan masukkan, jepitkan seperti ini, masukkan ke dalam porsio ya. Kalau bisa dengan manual menggunakan jari silahkan, tapi kalau kesulitan kita untuk melihat porsio, kita buka dengan spekulum gitu ya. Kita masukkan, pastikan kondomnya masuk ke dalam kavum uteri. Jika kondom telah masuk ke dalam kavum uteri, baru cairan dari selang infus kita buka ya. Kita isi kondom tersebut. Sampai berapa banyak kita mengisi? Paling sedikit adalah setengah kolov ya.
Paling banyaknya bisa sampai dengan 2 liter. Tapi seberapa banyak itu tergantung sudah berhenti atau belum perdarahannya. Ya, kalau sudah berhenti dan terasa ada tahanan, kita hentikan cairan. Ya, kita hentikan cairan. Kalau memang rahimnya sudah ada tahanan, sudah ada kontraksi dan perdarahan berhenti, kita hentikan atau kunci cairan agar tidak mengalir lagi. Ya, kemudian kita pasang tampon bola tadi yang sudah kita siapkan, letakkan di dalam vagina untuk memfiksasi agar kondom tidak terlepas. Ya. Sebelumnya kita pastikan bahwa darah sudah benar-benar berhenti ya, karena pemasangan tampon bola pada vagina ini bisa mengaburkan jumlah perdarahannya ya. Tampon bola ini bisa menahan keluarnya darah sehingga kita nggak tahu ternyata di dalam masih ada perdarahan tapi terhalang oleh tampon. Jadi pastikan dulu bahwa perdarahan atau nianya sudah berhenti dengan adanya kondom di dalam kavum uteri. Setelah pemasangan kondom selesai, kita tetap observasi tanda-tanda vital ya dan perdarahan yang terjadi. Kemudian kita rujuk ibu ke rumah sakit ya dengan terpasang kondom kateter. Ya, biasanya kondom kateter ini di rumah sakit akan dipertahankan selama 24 jam. Begitu ya. Selanjutnya, kalau sudah berhasil, kalau misalkan tadi asuhan penanganan atau ini berhasil, berarti kita lanjut ke asuhan kala 4 persalinan ya, mulai dari pemantauan 1 jam pertama selama 15 menit dan 1 jam berikutnya setiap 30 menit. Apa yang dipantau? Yang dipantau mulai dari tanda vital, kontraksi rahim, perdarahan, dan kandung kemihnya. Ya, jangan lupa ajarkan ibu keluarga untuk melakukan masase uterus ya. Dan kita evaluasi jumlah kehilangan darah, kemudian juga kita cek suhu ibu ya. Pastikan tidak ada tanda-tanda bahaya. Asuhan pasca tindakannya apa? Sama ya, kita proses PI dengan mendekontaminasi peralatan, direndam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit ya. Kemudian alat-alat kita cuci bilas. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah medis ya. Kemudian kita bersihkan ibu menggunakan air DTT ya, bersihkan dari sisa-sisa cairan ketuban, lendir dan darah ya. Bantu ibu mengakai pakaian yang kering. Ya. Pastikan ibunya nyaman. Sudah nyaman, Bu? Ya. Bantu ibu memberikan atau melakukan IMD dan bantu ibu memberikan ASI. Ya. Dipeluk ya, Bu, bayinya. Iya. Jangan lupa kita dekontaminasi juga tempat bersalin ya dengan klorin 0,5% dan kita lepas sarung tangan secara terbalik. Jangan lupa cuci tangan di air mengalir dan lakukan pendokumentasian ya, kita melengkapi partograf.